And this morning we are going to have our Sunday school. Correct. We are going to have our Sunday school together. You can give your biggest smile. Yes, maybe give it to your sister or your brother or your mommy or your daddy that sit next to you. Yes, and then you can say good morning, happy Sunday. Okay, very good. Now we want to start our Sunday school in a prayer. Now let's pray together. I'm going to lead us in prayer. You may repeat inside your heart, okay? Now, fold your hands, close your eyes. We want to pray. Dear God, we are so thankful for this morning, for the wonderful morning that you have given to us. Lord, we want to sing song for you. We want to listen to your story. Please bless our hearts that we can listen well, that we can pay attention. In Jesus' name, we already pray. Amen. Amen. Very good. Now, we want to sing our first song that is ta-da-da-da! I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're gonna do now is we're all gonna get down nice and low. That's it, how low can you go? And we're gonna sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear ya. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yay! That is our first
provided in here. Come on, let's sing together. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. Yes, we praise you, God of love. And we thank you for your Son. And we praise you. Oh, we praise you. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. God of love. Yay, very good. You have sing the second song very well. Now we want to listen to the words of the Lord. Today we are going to listen about Timothy. Have you ever heard about Timothy? Yes. Now we are going to call Miss Wina to tell us the story. Let's call her together. Miss Wina. Hi, good morning children. Have a blessed Sunday. How are you? I hope you are in good condition and joy. Even though we are in COVID situation, we continue to hope that God will take care of us. Before we listen to God's word, let us pray together. Let us pray. Lord, we thank you for the beautiful morning we gather together in your presence. Come, Holy Spirit, fill our heart with your holy presence. Give us wisdom and understanding to learn your word and help us to apply it in our life and to grow and stronger our faith from day by day. Thank you, Lord.
speak into our heart. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apakah adik-adik dalam keadaan baik? Miss harap semua dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun, tidak ada sakit penyakit, dan tetap senantiasa ada dalam kasih dan kemurahan yang dari Tuhan. Adik-adik, dalam kehidupan adik-adik setiap hari di sekolah ataupun di sekolah minggu, pasti adik-adik pernah mendengar ada seorang anak yang baik, ada seorang anak yang suaranya bagus, dapat bernyanyi dengan baik. Ada seorang anak yang dapat bermain piano dengan baik, mengiringi puji-pujian bagi kemuliaan bagi Tuhan. Ada juga anak-anak yang pintar menari, terkenal karena talenta yang mereka punya. Tetapi ada juga anak-anak yang terkenal karena kebandelan dan kenakalannya. Dia senantiasa melawan guru dan tidak mau melakukan apa yang gurunya sampaikan, dan juga tidak mengikuti apa yang disampaikan atau nasihat daripada kedua orang tuanya, sehingga anak ini menjadi anak yang nakal, suka mengganggu orang lain dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar, kita akan melihat melalui Alkitab kita. Adik-adik harus tahu Alkitab itu adalah up to date, selalu ada cerita-cerita yang menarik untuk memimpin kita semakin dekat pada Tuhan. Dalam Alkitab pada hari ini kita akan belajar seorang anak yang pintar, seorang anak yang baik hati, yang berkenan kepada Tuhan, yang dia terkenal karena kebaikan bukan karena kenakalannya. Namanya adalah Timotius. Arti daripada nama Timotius adalah menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Timotius yang kecil ini tinggal di kota Listra. Kota Listra, kalau adik-adik perhatikan dalam peta dalam perjanjian baru, itu berada di daerah Galatia dan Silisia. Ada di daerah Galatia dan Silisia. Kalau kita melihat peta pada sekarang, itu berada di daerah Turki. Nah, Listra ini adalah kota di mana Timotius tinggal di sana. Timotius tinggal dan di kota Listra bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya Timotius ini adalah orang tua yang mempunyai dua suku. Ibunya adalah dari suku Yahudi yang bernama Yunike, dan ayahnya dari suku Yunani, dan Alkitab tidak menulis nama daripada ayahnya. Mereka hidup dalam satu keluarga yang berbeda suku, tapi mereka mengasihi Tuhan dan mereka takut akan Tuhan. Lebih dari itu, ternyata nenek daripada Timotius juga sudah mengenal Tuhan. Kalau kita melihat di Alkitab di sana dikatakan bahwa nenek dan ibunya Louis dan Eunice itu mulai dari kecil sudah mengajar Timotius akan firman Tuhan, dan Timotius sudah mendengar firman Tuhan dari nenek dan dari ibunya, dan iman daripada Timotius itu bertumbuh dari hari lepas hari, dan dia menerima firman Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus, sehingga firman Tuhan tertanam di dalam hatinya. Timotius ini tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi dan tidak hanya percaya, dan dia juga taat mau melakukan firman Tuhan. Dan Timotius melakukan firman Tuhan baik itu bukan karena usaha daripada Timotius sendiri, bukan adik-adik, tetapi Timotius ini menjadi anak yang baik itu karena ketaatannya akan firman Tuhan. Kebaikan Timotius tidak hanya di kota Listra, tetapi Timotius juga terkenal di kota yang jaraknya 20 kilo loh adik-adik dari kota Listra. Itu di kota Ikonium. Di sana dia terkenal juga karena kebaikannya. Dan kita melihat di sini bahwa Timotius ini adalah anak yang baik.
Nah, kita akan membaca dari buku Kitab Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan mengatakan demikian. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, adik-adik, Miss mau menyampaikan bahwa di sini dikatakan pada ayat pertama, di sini dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah hamba Tuhan yang masa lalunya adalah orang yang menganiaya pengikut Kristus. Tetapi dia sudah bertobat dan dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mau melayani Tuhan dan mau memberikan segala sesuatu untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus dan teman seperjalanannya Silas, mereka berjalan melakukan misi yang kedua yang dimulai dari kota Antioquia yang ada di Syria. Mereka melakukan perjalanan misi mereka terus sampai menuju ke daerah Makedonia dan terus banyak pelayanan di daerah itu yang akan mereka lakukan. Dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus melewati kota Listra, di mana Timotius ada di sana. Nah, setiap Rasul Paulus sampai di satu kota, dia pasti memasuki rumah ibadah. Dan kali ini dia memasuki rumah ibadah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dan yang ada di daerah itu tidak mengenal Tuhan dengan baik. Mereka juga mau melakukan penyembahan berhala kepada patung-patung, kepada ilah-ilah yang lain. Dan Rasul Paulus mengajarkan agar mereka mau percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, pada waktu Paulus menyampaikan firman Tuhan di rumah ibadah di kota Listra, Timotius hadir di sana. Timotius mendengar semua pengajaran daripada Rasul Paulus dengan teliti dan dengan baik. Dan tidak hanya itu, Timotius sesudah mendengar dari Rasul Paulus, dia membaca lagi kitab Taurat yang diajar oleh neneknya dan juga diajar oleh ibunya. Dan dia melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu benar, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di kitab-kitab yang sudah mereka baca. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa kehidupan Timotius ini luar biasa. Anak yang masih muda, pada waktu itu umurnya Timotius adalah 16 tahun. Dia belajar dan dia mau mengikuti firman Tuhan, mau taat dan mau melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan Rasul Paulus melihat kehidupan daripada Timotius ini sangat baik, dan Timotius juga ingin agar Rasul Paulus juga ingin agar Timotius bergabung ikut dalam perjalanan pelayanannya. Karena di sana kita melihat Rasul Paulus begitu dekat dengan Timotius dan dia menganggap ini adalah anak asuh dan anak didikannya. Dan dalam pelayanan itu, Timotius harus disunat karena mereka melayani umat Yahudi. Karena ini adalah budaya mereka. Setiap orang harus disunat. Karena itu, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius agar dia disunat. Disunat ini bukan berarti melalui sunat ini keselamatan yang dari Tuhan turun kepada orang yang disunat. Bukan ya adik-adik.
Keselamatan yang dari Tuhan itu diberikan karena kita beriman kepada Tuhan, bukan karena sunat. Ini adalah adat istiadat daripada orang Yahudi pada waktu itu. Mereka harus disunat, dan agar misi yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu tidak terhalang, sehingga Timotius itu harus disunat. Nah, di sini kita lihat Timotius yang muda ini mau menerima panggilan yang dari Tuhan, mau memberikan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Walaupun dia muda, dia mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik mau memberikan hidupnya adik-adik bagi Tuhan? Walaupun adik-adik masih kecil dan masih muda, tetapi berikanlah kehidupan adik-adik sebagai saksi bagi Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan terus kepada Timotius. Di sana dikatakan kalau adik-adik melihat 1 Timotius 4 ayat 12. Di sana dikatakan, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam imanmu, dan dalam kesetiaanmu. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, di sana dikatakan, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, gak usah merasa minder karena kita muda, semua orang pinter-pinter, semua orang yang lebih tua dari dia itu melayani Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang muda ini, jangan kamu merasa rendah diri karena kamu muda. Jadilah contoh, example. Jadilah teladan bagi semua orang dalam perkataan. Jadi ucapan yang keluar dari mulut Timotius itu adalah ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Bukan ucapan yang kotor, yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Dan tingkah laku daripada Timotius adalah tingkah laku yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Dan juga kita melihat di sini bahwa selain ucapan, selain kehidupan, dan juga kesucianmu dan juga kesetiaanmu. Di sini dikatakan jadilah teladan, jadilah teladan. Apakah adik-adik menyadari kehidupan adik-adik harus menjadi teladan bagi orang di sekeliling kita? Di sekolah, di rumah, di keluarga, bagi adik-adik kita yang ada di rumah, biarkanlah mereka juga menjadi melihat satu teladan dalam kehidupan kita. Jadi orang lain dapat melihat kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan. Apakah hidup kita sehari-hari yang kita jalani membuat orang dapat melihat Tuhan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan ucapan-ucapan yang kita katakan, dengan kesetiaan iman kepercayaan kita, dan juga dengan kesucian kita. Apakah dengan tingkah laku semua ini orang lain melihat hidup kita dan memuliakan nama Tuhan? Atau dalam hidup kita sehari-hari, keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang kotor, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tingkah laku kita senantiasa membuat orang lain tidak suka dengan kita. Kesetiaan iman kepercayaan kita dan kesucian kita, orang lain terhalang untuk melihat kepada Tuhan. Adik-adik, bagaimana kehidupan adik-adik? Apakah kehidupan adik-adik itu memuliakan nama Tuhan? Biarkanlah pada hari ini sesudah kita mendengar firman Tuhan, kita memohon agar Tuhan menguatkan kita, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi teman-teman kita
dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di sekolah minggu, atau di lingkungan rumah kita, sehingga orang lain melihat bahwa Tuhan yang ada di dalam hati kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan. Biarkanlah kita membagikan kebaikan Tuhan kepada orang di sekeliling kita. Kita menjadi teladan. Dan setelah kita mendengar firman Tuhan seperti Timotius, biarkanlah kita menjadi teladan bagi semua orang percaya, agar semua orang dapat memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Apakah adik-adik mau melakukan ini? Jadilah teladan bagi semua orang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, memohon kekuatan dan pertolongan yang dari Tuhan saja. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah melihat dan kami sudah belajar tentang kehidupan daripada Timotius, di mana dia mau mendengar firman Tuhan dan mau percaya dan mau taat, dan kehidupannya dapat menjadi contoh bagi semua orang dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesuciannya. Biarkanlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami juga dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan, jadikan kami alat di dalam tangan-Mu, walaupun kami masih muda. Kami rindu Engkau jadikan kami alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Let us pray together the Lord's Prayer. Our Heavenly Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespassers against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. See you next week. God bless you. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. See you next week. God bless you.